Lu tau gak sih cowok itu kalau melihat cewek itu sama kayak lu makan Nol. Lu habis makan nih, udah kenyang ya kan? Tapi 3 jam lagi perut lu kosong, lu ngeliat makanan ngiler lagi gitu. Cowok tuh struggle tiap hari untuk bisa bertahan dalam pernikahan, untuk tidak selingkuh, dan segala macem dulu. Makanya kalau kata bapak gua, menikah itu adalah seni untuk menahan sange. Beda sama orang-orang yang masih berdua-duaan mana-mana kan udah punya anak, ngeberesin rumah, ngeberesin anak, ngeberesin makan makin, ngeberesin dapur, ngeberesin aduh pikirannya udah kebagi-bagi. Nah gimana caranya kita sebagai seorang perempuan bisa lebih pintar-pintar lagi mengatur rumah tangga, mengatur suami dan juga mengatur ranjang gitu. Gue belajar untuk menjadi istri yang baik, teman yang baik gitu kan, bisa menjadi partner bisnis yang baik dan menjadi pelacur yang baik untuk suami. Betul. Akhirnya datang juga Marcel. Sejak pacaran ya, susah banget diundangnya. Puji Tuhan lagi. Bentar lagi kita yang undang ya. Benar. Amin. Jangan memberi harapan-harapan. Kenapa sih siapa yang memberi harapan, orang cuma ngomong ya? Iya lu aja kenapa? Berharap bicara manusia sama Tuhan. Iya. Setuju. Tapi gimana kabarnya Marcel? Udah lama gak ketemu juga. Sehat kalau aja sekarang kerjaannya, pacarnya masih Selin. Gimana Kak? Masih atau enggak? Nah, itu. Kita mah enggak ada. Kita mah emang gini ya, gue kasih tahu ya. Dia emang ada yang pernah bilang gue sama Marcel pacaran? Kan enggak. Nggak pernah ada yang ngomong. Tapi cuman emang enak aja lu berapa kali ngomong pacar gue cuma satu ya Marcel, gue ada klipnya tuh. Iya udah kan kadang-kadang gue menganggap dia pacar gue, tapi kan meskipun tidak itu, emang kenapa kalau gue menganggap dia? Kalau saling sayang dong emang kenapa? Emang iya lah. Enggak, cinta dan sayang itu nggak harus memiliki. Yang penting kita harus selalu ada satu sama lain. Bener. Iya. Percuma nih lu pacaran terus lu sama orang lain. Enggak, bukan gitu. Pacaran kita jadi ada masalah, putus, berantem, pasti ada konflik. Ribut. Iya, ya kok, gue sering banget ditanya nih settingan apa enggak. Setting apa sih? Semua orang nanya settingan apa enggak. Enggak, yang setting apa? Ya pacarannya lah. Masalahnya emang pacaran. Ya lu kita bilangnya pacaran. Apa sih, Cah? Gimana ya? Ini kan udah siap semua kalau ditanya ya. Aku sama Marcel tuh saling nyaman. Kita mau berdua. Kita mau saling melengkapi satu sama lain. Enggak ngomong gitu kan makin dekat jadinya. Dia doang. Soal pacaran masih nggak juga? Belum, karena kan belum ada pernikahan dong. Maksudnya belum. Kalau udah nikah kan baru. Lu ngeliat video juga? Iya itu pasti, itu kan video. Beda. Jadi sekarang berapa bulan? 4 bulan, 5 bulan kali ya? Kalian makin mesra dan dekat. Oh, tinggal 4 bulan lagi lahirannya. Berarti 9 bulan dong. Selama itu apakah Marcel ada cewek lain yang deketin? Oh, Marcel mau banyak banget ceweknya yang deketin dia. Banyak ya. Setelah makin kenal dia, gue sekarang makin bisa merasakan. Gue bingung ya, kenapa sih banyak cewek-cewek cantik pengen sama lu sih ya? Bingung gak? Kayak emang lo tuh bikin nyaman tau gak sih? Bukan Kak, mungkin kayak dia menggenapi apa yang lo omongin. Hah? Tumbal gitu, jadi kan lu makin cantik gitu apa? Harusnya kayak bener itu omongan Selin makin tua, makin ada anaknya, malah makin cantik gara-gara Marcel gitu loh. Wah, dipikir bener. Iya, makanya klarifikasinya dulu itu bercanda. Ya, saya mohon maaf, saya klarifikasi sebenarnya bukan. Sebenarnya yang pakai dukun siapa? Ya saya yang pakai dukun untuk bisa menggait Marcel gitu. Karena ya gimana ya, biar gimana juga kan Marcel tuh seleranya tinggi lah gitu ya kan. Saya nggak akan mau dia. Jadi saya pakai pelet. Kasihan kalau melet orang ada hukumnya nggak sih, ada pasalnya nggak? Nggak ada bang. Ada. Melet gitu. Ya sekarang gue pengen tanya deh, kalau cewek mau sama Marcel sekarang nih ya, itu karena dia terkenal dan kaya raya atau karena memang mencintai Marcel? Nah, itu sih pasti ya kok, maksudnya. Lu suka bertanya nggak dalam diri lu sendiri? Malah justru itu yang gua kerjakan, maksudnya kenapa gua kerja keras, kenapa gua tiap pagi bangun pagi pulang pagi buat kerja, karena memang gua harus ada value-nya gitu. Orang ganteng udah punya value, dia ganteng, dia ketika jalan sama dia nggak bikin malu dan sebagainya. Lah gua apa yang dikejar gitu, masa udah jelek males ya kan,
Kalau udah jelek malas jatuhnya lingkaran setan kok. Jadi Marcel terima kalau cewek mencintai Marcel karena ketenaran dan uangnya. Terima lah. Itu udah apa adanya deh. Iya, Maksudnya betul. Marcel emang udah begitu. Dia emang udah takdirnya dia tenar, takdirnya Marcel memang udah punya banyak segala-galanya gitu kan. Jadi ya kalaupun memang orang melihat dia ya udah ya karena Karena ya kerja keras begitu, gua, kerja kerasnya. Karena kalau misalnya Marcel nggak punya uang dan nggak tenar seperti sekarang, apakah Celine Evangelista Masih akan merasakan nyaman atau nyaman tidak? apa enggak? Belum Gini, tahu, karena belum belum tahu tahu. karena kita tidak pernah ketemu pada Betul. saat itu. Kalau jujur ya, di waktu emang pertama kali kita ketemu tuh, lu udah segitunya belum sih? Belum. Belum ya? Belum. Pertama kali itu belum ya? Masih pakai Ferrari. Belum ke sekarang. Belum. Oh, masih naik Ferrari. Gue naik mobil dia kok. Bener. Kemana? Mobil apa? Naik Mobil yang lampunya nggak bisa nyala. Iya, ya kalau misalnya diginiin nggak ada kacanya. Ini biar bangku penumpang. Iya. Biasanya kan kalau tipe-tipe Marcel tuh akhirnya masuk friend zone gitu loh, buat nyaman buat temen, tapi Iya. bukan buat dinikahin. Nangis pacaran sama gua gitu. Tapi pacaran sama yang lain gitu. Ya kan ada banyak yang gitu. Ngobrol doang. Sabar ya. Iya, Pakai yang lain gitu ya. Eksekusi sama yang lain gitu. Gua cuma tinggal denger kayak, aduh gua hamil di luar nikah nih, aduh gua gini nih. Ada itu siapa? Ada teman gua. Tapi sekarang udah aman. Aman ya. Tapi dulu kok nih, percaya nggak percaya ya, gua waktu masih SMA juga cewek-cewek banyak tahu, cakep-cakep lagi. Suka ya? Marcel mantannya dulu kan aku dikasih tahu ya waktu sekolah, waktu apa segala macam. Iya, cakep. Yang bener. Ya ampun nggak percaya, beneran. Gimana caranya? Emang Marcel itu bikin nyaman. Gimana ya? Jadi orang tuh kan Foto deh. Ada nggak mantan satu? Aduh. Mantannya Marcel waktu SMA dan waktu Marcel kalau kayak gitu, dia kalau lagi DM sama cewek ya, dia tuh pasti nge-capture terus kirim ke aku. Nih, Nggak usah dikasih lihat ya. nah, Nggak usah dikasih nih lihat. liatin fotonya. Gue liatin, oh cakep amat. Cakep kan ceweknya gitu. Kayaknya gue penasaran waktu SMA nih. SMA nih. Iya. Jangan kasih lihat tapi ya. Iya. Nggak kasih lihat mana ya. Jangan. Nih sekarang nih. Dulu nggak berhijab dia, Oh lumayan banget. ya kan? Ada yang lebih jelas? Ada nih. Yang itu aja yang di DM itu. Jangan kalau yang di DM kan sekarang udah mulai ini. Baru kaget deh kok. Kaget deh. Jadi dari SMA Marcel udah pacaran sama cewek-cewek cantik Emang paling cakep di cantik-cantik. sekolahnya gitu Sel. Selera Marcel tuh tinggi gitu. Iya maksudnya. Dan emang Selin gimana kalau Sel? ya tinggi. tinggi, tinggi. Emang Makanya kayak Marcel. tinggi. Marcel ini udah mentok, lo tau gak? Udah mentok banget. ya? Mentok. Udah epic tuh. Epic. Bukan cuma selera, muka juga harus tembok di sekolah. Nih, Mana? ada buat. Bohong lu. Kenapa nih? Bohong. Ini waktu SMA waktu sekarang. Dulu. SMA. Pacaran atau cuma deket doang? Tuh. Tuh kan, ceweknya yang agresif kan? Tuh. Gila. Aku balas-balas tuh. Padahal dia nggak balas-balas tuh. Set. Ceweknya Ampun. agresif bener. Tuh, kenapa berubah gini gitu. Tuh. Sumpah kok. Begini-begini nih cewek-cewek yang ngejar-ngejar dia. Beuh. Nah, Tuh, ampun. mobil-mobilan Jerit. gila kok. Tuh kulit kayak tembok ya. Aduh. Terus gimana lu bisa setia sama Selin tuh tiap hari di DM sama cewek kayak begitu? Ah, ngapain sih? Karena emang ya, karena yang membuat gua cocok sama Marcel ya karena nyaman. Ya itu yang yang nggak bisa dicari di orang lain gitu. Gue cuma takut karma aja sih, kalau gue menyakiti hati orang pasti akan. Ya mungkin karmanya worth it juga kali kalau ceweknya kayak tadi. Follow, halo. Jangan lupa follow, nonton, subscribe, share ke seluruh keluarga ya. Keluarga terdekat ya. Dan grup keluarga ya. Bukan aku tuh statementnya tadi. Jadi ini kan kisah ini kan kayak kisah dongeng ya. Iya. Cewek, Beauty and the Beast. iya cewek cantik terus maksudnya kayak bener-bener bisa gitu. Lu maksudnya Sayang sama Marcel. bukan intimate sexually gitu sama Marcel gitu. Aku ngomongin seksualitas. Misalnya nanti menikah gitu. Ya kalaupun kalau nanti sampai menikah artinya ada keinginan ke situ kan. Kalau ada keinginan ke situ ya berarti bisa. Kenapa enggak? Oke. Nah, tidak, why not? Terus kan Marcel misalnya kayak cewek misalnya kayak baru itu Selin pasti cuma gara-gara Marcel sekarang terkenal apa segala macam kayak gitu terus akhirnya menikah dengan dasar kayak gitu nggak apa-apa. Lah kan terkenal kenalan dia kok. Pada kapan sih? Kemarin Oh iya.
Gue belum ada Emang belum apa-apa. kayak sekarang? Belum lah, belum ada apa-apa. Iya, tapi maksudnya kalau Kalau misalnya gue yang pansos, Ya Allah, Masya Allah. iya gue pansos bukan. Tapi gue nyaman sama Marcel itu totally nyaman karena gak tahu ya kenapa sampai sekarang masih kayak gitu ya Cil ya? Masih. Marcel yang gue cari orang pertama kalau gue kenapa-napa gitu. Nangis, banyak cerita. Karena cuman dia doang yang bisa nenangin gue, dia doang yang ngerti hati gue. Marcel doang, gue Ya. gak ngerti kenapa. Terus kadang-kadang dia mungkin kayak gini kali, elah males gue mau ngangkat teleponnya mungkin gini gitu ya. Ada capek gak sih lu dengerin? Nggak ada lah, Nggak. masa capek nggak mungkin. Kali aja lu capek gitu kan. memang berawal tuh dari curhat ya biasanya ya. Orang Dan mungkin dia karena mungkin jengah juga dengan kehidupannya Kak Selin yang semua laki-laki deket dia ya karena mungkin nafsu atau gimana, tapi kan dia harus dari pembedanya gitu. Semua iya, gue juga merasa kayak gitu kan. Orang-orang tuh mungkin ngedeketin gue karena pengen sesuatu gitu dari gue gitu. Ada something else. Ya nggak tulus gitu dan gue ngerasa ketulusan itu ada di Marcel gitu. Iya benar. kalau saya boleh kencan sama cowok lain nggak? Lah, kenapa tidak? Berteman ya. Berteman, Bebas, Bang. bisa. Jadi kalau misalnya ada cowok ngajakin saya pergi, lu nggak apa-apa? Ya nggak apa kalau misalkan emang kan pergi sama dia juga. Nggak, nih ngajak pergi berdua misalnya. ngajak pergi berdua nih. Ya kalau menurut gue ya kok manusia tuh lebih ke kayak per gitu. Semakin ditekan dia akan semakin terbang tinggi gitu. Makin kemana-mana gitu. Begitu dilepas nggak karu-karuan gitu ya. Jadi gue kayak ya sebagai orang yang memang sayang sama dia emang tulus gitu. Ngapain harus ngekang-ngekang gitu. Makanya itu dia perbedaan cinta dan sayangnya. Cinta itu lebih ke agresif dan arogansi untuk memiliki yang tinggi. Tapi kalau sayang itu lebih ke rela melihat orang yang kita sayang bahagia. Kita juga bahagia gitu. Ini berat nih kok. Iya, luar biasa bijaksana ya Bu ya. Betul sekali. Tapi kalau dia Mau lebih, ngomong apa sih tadi? kalau dia lebih posesif. Ya. Misalkan kalau gue lagi ada gimana Ya. gitu nih, cewek gimana di Iya. domelin mulu. Iya. Kalau dicemburuin ya. Kalau gue lebih posesif, kalau dia kan enggak. Kalau gue tuh misalnya di Acel lagi kemana terus sama cewek-cewek gue kayak ngapain lo? Kayak gitu. Video Video call gitu. Gue sengaja aja gitu. gitu. Jadi kalau lu nanya Selin dikenalin ke nyokap lu bilang dia apa? Pacar atau teman? Teman baik. Teman Teman baik. yang gue sayang. Udah dikenalin belum? Sudah kan, gue juga udah kenal ke orang tuanya, dia juga ke orang tua gue. Udah, emang papa dari Italia gitu. Jadi dikenalin sebagai teman dekat. Iya, Oh, jadi belum mengarah-ngarah. spesial. Ya. Belum mengarah-ngarah ke arah pernikahan belum. Ini gue menanyakan apa yang Lu netizen kenapa nanya sih nih. dengan ini ke mulu? Di semua Lu netizen mau bisa sponsorin. Mau lah kalau lu berdua, untung Dan lu. kayaknya iya. Kalau mau sponsorin lu berdua, kayaknya gue cuan tuh. Sponsor banyak. Kadang-kadang orang bertanya gini, lu gimmick gak sih? Ini konten gak sih? Lah yang ngontenin mereka ya? Iya. Yang gimmickin orang-orang. Wah, kalau gue seneng-seneng aja. Gue Nah, kalau kita mah ngejalanin aja kayak begini. Cuman kadang-kadang orang yang ngeliatin tuh kayak, iya, gue bikin begini gitu kayak lu mau bikin kita kayak begitu ya kan? ya kalau Karena gue mau usaha, gue jelas-jelas kan pasti Gitu pengen lah. stasiun TV, gue gitu kan sikapnya Iya. jelas. Kita Iya. pasti pengen Dan bukan kita mah nggak ada yang digimik-gimikin, emang kita mah apa adanya begini. Betul. Dan banyak juga yang nanya kenapa jarang konten dan lain sebagainya. Karena ya kita pengen nikmatin tanpa kamera dulu gitu loh. Jadi kayak Nggak semuanya kan harus berbarengan ya. Kadang kita kerja meskipun satu program, kadang ada dia, nggak ada gue, ada gue, nggak ada dia gitu. Iya. Jadi kita saling backup aja gitu. kadang nemenin juga ya nggak perlu. Iya. Nggak perlu di konten-kontenin bobo YouTube gitu kok. Ini kamera kemana gitu. Nah, kalau lu dengan anak 4 misalnya gitu, kan udah saatnya punya hubungan yang kalau lu menikah lagi pasti kan pengen dapat yang the best dong, belajar dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kan udah nggak bisa main-main lagi atau kayak gimana gitu. Atau gimana? Apalagi gini, gue kan nggak mau berpikir terlalu jauh, gue mau menikah lagi, mau cari laki-laki yang kayak gimana. Aduh, sekarang gini kan, gue tanpa itu juga masih bisa hidup, anak-anak gue bisa hidup, semuanya normal, bahagia, ya kan, jalannya nggak ada yang pusing. Tapi kan the problem with orang dalam pernikahan adalah nggak pernah mau mikir jauh-jauh itu yang tadi lu bilang. Itu akhirnya mereka impulsif, terus begitu suka langsung hantam kiri kanan gitu misalnya. Oh nih gue suka nih, dia langsung jatuh cinta terus nikah apa segala tanpa pernah memikirkan panjang-panjang. Bukannya itulah sumber permasalahan. Ya makanya gue bermasalah kan. Gue di pernikahan. Maksudnya kalau dengan Marcel apa lu benar-benar mikirin
Ya boleh juga sih ngejalanin begini-begini aja, tapi apa lu pernah mikirin nggak sih kayak ini nanti kira-kira bisa nggak gue seumur hidup sama dia gitu? Kalau itu dipikirin, ya mungkin sekarang lebih memikirkan juga gitu ya, karena pertama biar jangan terburu-buru. Iya. Kedua belajar dari pengalaman, karena kan gue tuh tipikal orang yang belajar dari pengalaman hidup gue gitu. Gue tuh dikasih tahu jangan nyemplung ya nanti lu basah loh. Gue tuh orangnya nggak gampang percaya dengan ingin orang gitu. Gue tuh lebih ke nyobain dulu sendiri, baru gue akan ngerasain apa yang gue rasain itu menjadi pembelajaran buat gue. Tapi setelah 2 kali nyemplung dan kejebur, apa yang lu pembelajaran dari lu? Belajar untuk lebih bisa sabar dan tidak arogan. Terburu-buru. Ya. Iya betul sekali. Tidak. Mau buru-buru mau enggak juga nggak apa-apa ya, karena kan ada kalau misalnya ada yang mungkin ada beberapa orang ya di agamanya gitu, kadang-kadang kan pacaran nggak boleh gitu. Lebih baik tidak itu gitu kan. Cuman sekarang gini, mau cepet mau lama, lu ngejalanin hubungan, lu mau nikah cepet kayak lu mau nikahnya lama kayak 7 tahun pacaran baru nikah kayak nggak menjamin cel. Setuju. Lu mau pacaran lama-lama juga nggak menjamin mau nikah bareng. Jadi yang menjamin hubungan dalam rumah tangga lo langgeng adalah diri lu sendiri. Bener banget. Karena lu jangan berekspektasi pasangan lu akan memberikan ini menjadi ini. Enggak, lu lihat aja dulu diri lu sendiri. Gue udah menjadi pribadi yang seperti apa, apakah dia puas dengan adanya gue, dengan sikap gue, ya kayak gitu. Kalau Acel kira-kira biar bisa nanti kalau menikah, ya nggak tahu kalau lu menikah pengen sekali apa berkali-kali atau Sekali dong. sekali seumur Iya, hidup? kalau berkali-kali kasihan penghulu. Ketemu lagi, lu lagi. Omsetnya naik enggak jadinya. Sama lagi kayak kemarin ya, gitu enggak. Masih hafal kan ya? Siapa kan ya? Oke, ini kan kita ngebahas sedikit ya, artis-artis kan banyak yang pernikahannya ya, kita yang tahu lah kejadian akhir-akhir ini pada kan temannya kalian semua juga tuh kan prihatin gitu ya. Terus gimana sih menurut kalian ya supaya tidak terjadi pernikahan-pernikahan seperti itu Gini, gitu? masalah di dalam rumah tangga itu pasti ada ya. Soal pembelajaran gue di dalam rumah tangga itu pasti ada. Masalahnya itu berbeda-beda setiap orang ya kan, dan cara mereka menghadapi masalahnya itu juga berbeda-beda gitu kan. Mungkin di luar sana juga banyak yang mengalami apa yang lagi viral sekarang ini gitu kan. Ada beberapa mungkin orang yang mengalami, ada yang berani untuk speak up, ada yang nggak berani untuk speak up gitu kan. Cuman sekarang kan kita lagi sama-sama tahu ya kalau misalnya Lesti lagi terkena musibah yang seperti itu, dan kalau menurut gue pribadi yang dilakukan Lesti langkah yang terbaik sih untuk berani speak up dan tidak memendam itu ya, padahal kasihan banget gitu. karena biar menjadi pembelajaran bagi orang. Untuk sebelum ke situ ya, kan sekarang oke udah terjadi dan bla 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 gitu kan. Tapi supaya nggak kayak gitu tuh pernikahannya mesti kayak gimana? Nah, susah lah, itu harus dari diri orang sendiri. Setuju sih gua. Kalau misalnya lu nanya sama gua, gimana? Ya emang gua ngelakuin itu kan gua enggak. Ya bukan, maksud gue apa pelajaran yang bisa lu dapat nih ya supaya jangan pernikahan kayak teman-teman kita itu Susah, gitu. kadang-kadang pelaku kekerasan baik secara verbal atau non verbal, kita tuh nggak bisa terbuai dari awal-awal dulu. Jadi biasanya untuk semua itu pasti manis di awal. Jadi laki-laki itu akan memberikan yang terbaik, perempuan pun juga akan bersikap yang terbaik. Supaya menarik si pasangannya ini makin sayang sama dia, makin cinta sama dia. Begitu once they get what they want, baru keluar aslinya. Nah kadang mungkin emang kita butuh meneliti gitu ya, kalau yang gue baca-baca dari psikologmu ini. Nah meneliti kira-kira apakah dia ada background seperti itu dari lingkungannya, kekerasan atau gimana. Mungkin dia pernah ada dulunya dia pernah mengalami kekerasan, atau mungkin dulu dia juga pernah melakukan kekerasan, atau mungkin dia ada contoh dalam melakukan kekerasan itu gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi apa sih? Bahan pertimbangan. Nah, kalau misalnya lu tahu nih seorang sahabat lu nih ya, dia laki, dia jelas-jelas predator, terus dia jelas-jelas kelakuannya kayak gimana gitu ya. Will you tell your friend itu sebelum dia menikah? Ya? Yang ya suka laki-laki predator maksudnya? Laki-laki yang suka mencari mangsa lah gitu. Main-main sana sini. Main-main sana sini. Nah itu kalau lu tahu kayak gitu, apakah lu akan ngasih tahu apa enggak? Ngasih tahu si istrinya. Sebelum mereka menikah, Gini. at least. Gini. Nggak, ada satu pembelajaran ya, mau kasih tahu lagi. Nih satu pembelajaran. Kita punya teman nih. Misalnya kita punya teman, terus teman kita ini sebenarnya tahu apa yang dilakukan oleh pasangannya. Nah,
Terus teman kita ini menutupi aib di dalam keluarganya. Kalau udah berumah tangga itu berbeda ya sama orang pacaran kan. Kita ada etikanya, gak boleh terlalu ikut campur di dalam urusan rumah tangga orang lain. Misalnya kayak gitu. Seandainya gini, lu tukang main cewek sana sini, lu kayak datang. Seandainya tuh. Tapi ini kan seandainya, meskipun ya. Kita mau tahu kalau Robi Enggak pernah ketahuan. Jadi meskipun lu misalnya lu predator gitu, lu suka main sana sini, tapi sebenarnya Valon tahu nih apa yang lo lakukan. Valon tahu, tapi setiap kali Valon kalau ketemu kita itu selalu menutupi seakan-akan dia tidak tahu dan menutupi semua kekurangan, meskipun kita juga sebenarnya tahu. Ngerti nggak? Jadi ada nggak baiknya tiba-tiba gue ngomong sama Valon, lo tahu nggak laki lu tuh suka begini. Sudah menikah nih? Kayaknya lancang nggak sih gue ngomong? Sudah menikah? Nah, sudah menikah ya lancang. Lancang dong, kan ada etikanya. Iya. Kalau belum menikah pertanyaan gue. Kalau belum menikah ya, kalau gue deket pasti banget. kasih tahu. Kalau dekat banget pasti dikasih tahu. Ya, soalnya karena kan kita kadang-kadang nggak tahu, kan nggak mungkin. Kita nggak tahu apa urusan di dalam rumah tangga mereka tuh, kita nggak tahu apa what they kecuali mereka menyalahkan apa ya, membiarkan kita untuk masuk ke ranah itu. Betul. Kita bantu. Tapi kalau dia juga nggak membiarkan kita masuk, ya jangan masuk rumah tangga orang lah. Emang kita ada urusan apa gitu kan nggak? Ya tapi kalau misalnya temen gue pasti ngasih tahu. Dia minta apa enggak, gue pasti ngasih tahu. Kalau dekat teman baik gue ya. Kalau dekat banget. Gue pasti ngasih tahu. Itu udah rumah tangga? Belum. Kalau udah rumah tangga kan or forever hold your peace. Yeah. You may speak now or forever hold your peace kan. Kalau udah rumah tangga ya udah ampun deh. Kalau belum berarti kan itu kepedulian lo sama dia. Kepedulian. Ya kan sebenarnya data research yang bagus sebelum memilih pasangan itu kan salah satu pencegah terjadinya. Ya itu paling gampangnya get kontak kan, bisa ngelihat. Kecuali dia di namanya ada siapa aja, ya kan? Ya karena gue prihatin dengan apa yang terjadi sekarang ini gitu kan, maksudnya di dunia selebriti kok banyak sekali kejadian-kejadian kayak gitu. Bukan hanya di dunia selebriti, gue rasa di semua. Banyak. Cuman karena selebriti yang paling tersorot gitu kan kehidupannya, jadi ya pasti contohnya itu. Tapi memang persentasenya lebih tinggi di dunia selebriti sih. Karena memang lebih ke apa aja. Masa sih? Secara persentase ya? Karena orang biasa gini, kalau selebriti itu kehidupannya selalu disorot kamera, selalu disorot media dan dilihat ribuan jutaan orang mungkin kayak gitu kan, jadi dinilai dengan orang-orang. Mungkin kalau ada banyak sebenarnya orang-orang yang di luar sana tapi mereka nggak berani speak up. Bener. Tapi secara statistik persentasenya meningkat begitu masuk ke area selebriti, baik di Indonesia maupun di Hollywood itu meningkat. Oh gitu ya. Resikonya masuk dalam beberapa profesi yang tingkat perceraiannya cukup tinggi. Oh, perceraian. Iya. Maksudnya berarti kan kalau perceraian pasti kan ada masalah. Yang menyumbang gitu. lebih banyak pasti bikin prasetya. Membuat statistiknya jadi goyang ya. Gitu. Karena lu tuh John. Kalau nggak ada lu John aman kayak John. Iya kan, apa maksudnya? Justru gue pengen ngobrol-ngobrol kan di sini kan kalian belum menikah. Mungkin juga nanti kan ada rencana mungkin kalau jadi bisa menikah. Nah kalau menurut Marcel apa kira-kira faktor kunci yang bisa membuat seseorang bertahan dalam pernikahan? Keterbukaan sih kok kalau menurut gua. Dan juga merasa cukup ya. Kadang laki-laki itu tidak merasa cukup untuk satu orang aja gitu. Kadang ya. Bukan semuanya tapi kadang. Nggak bisa disalahin juga lah. Benar banget. Jadi makanya ya kalau memang ya ada kecenderungan ke sana ya setidaknya ya jangan menyakiti gitu kalau menurut gua ya. Maksud gua kayak lu udah datanya 2-0 kalau kayak gitu. Ya lu udah memain selingkah gitu kan, terus blubrak gitu ya kan. Maksudnya ini pernikahan bukan MMA gitu maksudnya. Nggak apa-apa berantem, nggak apa-apa ini gitu. Apalagi kalau misalkan keuangannya juga lebih banyak istrinya gitu, jadi kasihan jadinya 3-0 gitu kan. Ada lu bokap gua sejelek-jeleknya dia sama sedia ada duit dibanding mak gua, tapi dia nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah selingkuh sama sekali. Nggak pernah selingkuh Karena menurut dia kayak takut ada karma dari semesta yang akan membuat dia akan jadi jatuh banget gitu. Berarti lo nyentuh siapa? Dia nyentuh bokap gue sih. Mana bokap gue terbaik. Amin. Udah meninggal bokap gue. Ya, almarhum ya. Almarhum. Suka kangen nggak? Kangen banget sih. Kapan terakhir kan? Kapan terakhir? Minggu lalu. Kok nggak ngajak-ngajak?
Iya, kamunya lagi. Oh, mana di Bali? Oh. Iya, makanya aku pulang duluan kemarin. Jadi kalau menurut Marcel, kunci hubungan supaya kayak gitu jujur dari awal. Jujur dari awal. Segala sesuatu dibicarakan semua. Bahkan sebelum nikah kan ada tes HIV, ada tes apa gitu kan, biar tidak merasa dijebak si istrinya. Gitu. Iya kan tiba-tiba buat gitu. Ternyata dia emang dia sering main-main kemana-mana gitu. Kalau misalnya tes kesuburan, setuju nggak? Setuju gua. Setuju. Tapi menurut gua ya kalau memang Apa sih sebelum nikah? kalau memang dia nggak subur juga ya, kalau udah cinta mah udah pasti. Terima Jadi kasih. misalnya tes kesuburan nih, Acel sama pasangannya, terus pasangannya dinyatakan kelihatannya sulit memproduksi anak, Gua terima gua. Kalau terima. cinta nih? Kalau cinta mah terima aja. Jadi tanpa Adopsi keturunan sih. segala macam terima. Atau Ah. bikin lain di luar. Nggak mungkin. Atau kita Kalau biasa. orang udah cinta tuh buta lah ya. Apa aja juga dia. Kan ada bayi tabung, ada apa? Masih banyak kok Masih banyak cara caranya. jalan menuju Terapi, kan? nggak menyerah begitu aja. Betul. Oke. Terus jadi menurut Marcel jujur, terus jangan menyakiti dan dengan cara jangan kesana kemari gitu. Iya. Caranya gimana tuh? Caranya jangan kesana kemari. Ya dalam diri sih kok. Kalau gue pribadi ya di Bible ya pasti akan menunjukkan gue untuk menjadi orang yang bisa menghargai gitu. Karena menurut gue kayak curang aja gitu. Maksudnya ketika istri lu tidak main kemana-mana, terus lu main kemana-mana tuh kayak nggak fair gitu. Kalau lu mau ya udah istri lu main kemana-mana, lu main kemana-mana gitu. Nggak boleh. Tidak mau, nah itu yang nggak boleh kan. Makanya udah mendingan enggak. Bisa tuh? Bisa sih. Maksud gua, bapak gua tuh selalu ngasih tahu ke gua kalau memang nggak bisa, udah mendingan lu bawa tidur deh gitu. Kalau emang lu udah kesrat nih gitu. Soalnya dia pernah bilang dulu kayak gitu. Jadi biar tidak itu menjadi menyalahi ya. Jadi dia mendingan bawa tidur. Tidurnya mah Aman. Dibawa langsung keranjang gitu ceweknya gitu. Bukan dong. Bisa tidur sama ceweknya. Kamu harus jatuh kalau begitu. harus dibawa tidur. Dia ngomongnya sambil gandeng cewek lain lagi. Ini mau tidur gitu. Nggak mungkin gitu. Gitu kok. Kalau Oke. menurut saya. Terus bener nggak kalau misalnya di lingkungan artis gitu ya, misalnya praktek-praktek kayak gini tuh kadang didiemin aja gitu. Praktek apa sih? Maksudnya terjadinya misalnya ini sama ini. Siapa orang ini. yang ngaku gitu ketika dia. Nggak, kan mungkin dengar-dengar, mungkin apa memang ini. Nah, kalau dengar-dengar tuh lebih ke belum valid ya. Takutnya Takutnya kan kita susah juga berkomentar kalau itu cuma denger-denger gitu ya. iya. Kecuali ada contohnya real. Nah, real. Baru kita berkomentar sesuai dengan pendapat kita karena memang setiap manusia punya hak asasi untuk berbicara, ya kan berpendapat, ya kan asal tidak menjatuhkan dan menjudge. Dan menyalahi aturannya gitu. Kalau emang lu belum tahu aja jatuhnya judge kan. Gitu. Soalnya ini baru kejadiannya dalam sebulan terakhir banyak bener ya. Maksudnya yang istilahnya Warawiri lah ya. warawiri gitu-gitu. Enggak, tapi nggak bisa digeneralisir semua kayak begitu. Menurut kalian memang masih cukup aman lah sebenarnya. Karena gue suka baca-baca komentar netizen kan, kayak mana pria yang berinisial itulah yang inisialnya sama semua lagi. Iya bener-bener. Ada inisial M kemarin kan beli video doang kan. Komedian. M komedian dong. Iya, Oke, 2 jadi- minggu kemarin viral. Oke, Marcel, kan Selin udah pernah gagal 2 kali. Iya, Nah itu takut nggak? iya takut loh banget sih. Ya. Maksudnya? Masih takut lah, takut. Ya itu maksud gua. Makanya sekarang tuh hubungannya adalah hubungan yang long last gitu. Tidak ada hubungan pacaran, tidak ada hubungan ya. Menurut gua kalau misalkan memang kalau pacaran tuh pasti ada kata putus gitu. Tapi kalau teman, sahabat, saudara gitu kayak nggak pernah ada putusnya gitu. Jadi kayak kalau untuk diburu-buruin kayak gitu, takutnya malah gue mengecewakan lagi kan. Ya tapi pasti lu mikirin dong, nggak mungkin dong lu jalanin dong tanpa mikir gue mungkin mau nikah sama dia apa enggak gitu. Nah kalau gue tuh nggak pernah mikirin kok. Jalan aja. Sama Kak Selin juga nggak pernah mikirin itu. Jadi kayak selagi kita bisa mensupport satu sama lain, selagi kita bisa
mensupport karir satu sama lain ya apa boleh buat gitu, kenapa harus dipikirin ini kita pacaran apa enggak ya, ini status kita apa ya gitu. Emang zaman sekarang masih kayak gitu ya, masih pacaran, masih kamu mau jadi pacar aku nggak, kamu kan jalanin aja deh. Statusnya apa ya gitu, manggil. Lagian kita udah sama-sama gede. Iya, nggak ada panggilan ayah bunda, kakak abi umi, nggak ada. Kayak orang yang udah pacaran masih panggilan suami istri gitu. Gitu ya. Jadi tapi kalau untuk intens hubungan, ya kalau emang lagi nggak ada syuting atau gimana, motoran malam biasanya, terus habis itu makan bareng, ngantuk Maaf ya, kerja dari pagi. dari pagi dia kerja dari Kalau Marcel udah nikah sama Selin misalnya, tetap kerja apa enggak? Gue Ya tetap sih. Kalau Selin ya, kalau gue sih pengennya udah gue aja yang kerja gitu. Kalau antara sama istri gue ntar one day. Kalau Marcel misalnya Selin penghasilannya lebih besar dari Marcel, secara laki-laki ada masalah apa enggak? Lah seneng lah malah. Justru ada masalah sih kalau gue. karena emang itu normal sih. Rata-rata kayak gitu. Gue gak mau penghasilan istri gue lebih tinggi sih, karena ada pride di sana kan. Iya. Jadi gue akan lebih keras lagi kerjanya. Suka terjadi masalah keributan di dalam rumah tangga karena penghasilan istri lebih besar daripada suami. Nah terus kan sekarang what happened to cowok-cowok yang penghasilannya kurang? Dan kerja lebih giat. Betul. Dia udah berusaha nih misalnya gitu. Kerja lebih pintar. Suami-suami yang udah berusaha setengah mati tapi terus istrinya tetap lebih sukses. Nah, Kenapa dia bisa, kenapa lo nggak bisa? Nggak ada kata nggak bisa, cuman lo mau apa enggak. Nah, kalau ada orang yang bilang gue udah kerja lebih keras banget kok, Dan udah lebih kerja keras mati-matian kok, itu belum menurut gua. Karena ketika lu udah kerja mati-matian, lu gak akan mikiran itu. Lu akan mikiran untuk bagaimana mengimprove lagi ini Iya, lagi. kayak gue ya kerja dari misalnya dari Senin sampai Minggu, kayak Marcel juga schedule susah. Dari pagi ketemu pagi. Kita akan terus nyari kerjaan lagi. Mana nih gue harus kayak gini. Oh gue kayak mau coba hal ini deh, kayak gue belum pernah belajar. Gue sekali mau gini. Coba lagi, gak apa-apa. Kamu gak apa-apa gak istirahat, udah gak apa-apa, ambil aja nih kesempatan gini. Itu namanya kita. Nih sekarang gue ini masalah sosial sedikit ya. Kemarin Adam Levine nih yang Maroon 5 itu terus akhirnya. Fans. Iya. Sahabat gua ada penyanyi yang Maroon 5. Kenapa? Jadi dia selingkuh sama pemeran OnlyFans. Ada orang luar negeri kan. Nah, terus kan akhirnya orang bikin meme, kita nggak mau Adam Levine, kita pengen Adam Suseno. Iya. Yang Inul tuh loh, suaminya Inul, Mbak Inul. Terus kan akhirnya nah tapi kan sosok pria akhirnya jadi rada ngerti nggak saya maksudnya? Iya. Nah sebenarnya bukan buruk, maksudnya cowok tuh akhirnya sedikit ya udah penghasilannya kalah nggak apa-apa, ceweknya lebih aktif kerja apa segala macam nggak apa-apa gitu-gitu. Menurut lu kedepannya akan kayak begitu atau tetap masih kita patriarki di mana cowok harus yang jadi juaranya? Nah kalau itu lebih ke sudut pandang masing-masing ya. Jadi kayak kita juga nggak bisa memaksakan kehendak orang gitu. Itu kan udah teritori dia, mau penghasilan istrinya lebih besar atau dia nyaman aja atau gimana, ya kita nggak bisa paksain. Tapi kalau gue pribadi, gue tidak mau yang kayak gitu, karena ketika ada penghasilan istri yang lebih besar daripada kita, kayak bargaining powernya nggak ada gitu. Jadi kayak untuk memimpin sebuah bahtera rumah tangganya tuh nggak ada. Jadi kayak ketika gue bisa di atas dia, ya itu bisa cukup bilang sama dia bahwa gue bertanggung jawab sama lu nggak perlu kerja keras tapi keluarga kita bisa tetap bahagia gitu. Nah itu masalah di cowok gampang kan, kalau cowok tinggal nurunin penghasilan gue 100, berarti gue nyari cewek yang kira-kira penghasilan segini gitu. Nah kalau cewek kan nyari penghasilan yang di atas. Kalau dalam kasus Selin yang penghasilannya udah termasuk di atas banget, tinggi, buat nyari di atasnya kan kelenger juga ya. Pasti ada kan, nggak mungkin nggak ada. Di atas kan selalu ada langit. Betul. Pasti ada orang yang jauh lebih sukses daripada aku. Ada Betul. kan, nggak mungkin nggak. Dan gue kasih tahu ya gini, sebenarnya nggak ada yang salah dengan penghasilan istri lebih besar daripada suami, itu nggak salah dan bukan hal yang dosa sebenarnya. Cuman kembali lagi ke pribadi masing-masing, ke komitmen di dalam rumah tangga masing-masing. Setuju. Cuman kalau misalnya si perempuan ini bisa menjaga harkat dan martabat sang suami, bisa membuat suami percaya bahwa meskipun gua penghasilan yang lebih besar daripada lo, gua akan tetap hormat sama lo. Benar. Sebagai seorang laki-laki, kepala rumah tangga,
gue mau beli apapun meskipun itu duit gue sendiri, gue yang kerja, tapi gue akan tetap izin dulu sama lo, boleh nggak kita pakai duit ini buat gini. Jadi peran sang suami, peran sang laki-laki tuh tetap dihargai di situ. Balik lagi komunikasi, Ya. dan juga menurunkan ego gitu. Nah, ego kan memang harus diruntuhkan, dan itu yang paling susah kan. Iya. Karena ya benar katakan Selin tadi gitu, karena di atas langit masih ada Hotman Paris, Enggak itu. di atas Hotman Paris masih ada Cipung gitu, masih ada Rayanza gitu. Jadi kayak udah tenang aja gitu. Cipung bayinya udah kaya banget itu. Gua kalau stres ngeliat Cipung mulu, bener dah, mukanya ganti-ganti. Iya banyak banget bajunya, Iya. kadang jadi tomat, kadang jadi apa, aduh Lucu banget Cipung, buset dah. Dari sini tuh bilang gitu. Kacau banget lucu Cipung. ekspresif ya. Ya soalnya kan gue mikir kayak gini, gue punya banyak karyawan ya. Mereka lulus SMA, sama suaminya juga lulus SMA. Terus penghasilan di sini tuh sama-sama mulai karir. Entah kenapa penghasilan cewek tuh kadang-kadang suka Iya. sekarang ini tuh suka berada di atas cowoknya, entah karena cowoknya malas Karena kerja. cewek itu lebih diuntungkan kok. Kalau dari segi stand up nih, anak stand up yang cewek itu lebih dikit dibanding yang laki kan. Jadi pilihannya ya cuman itu doang gitu. Ya Kiki, Neneng, Aci, Musdalifah, gitu. Mega Aku udah belajar. gitu. Lu mau masuk juga? Kan juri dia. Jadi udah juri bener. Tapi kan gue kan sebagai menilai, jadi juri sebagai Orang awam. perspektifnya penonton gitu, yang terhibur apa enggak gitu, bukan sebagai orang yang mengerti stand up gitu. Tapi lu bisa stand up. Nah itu lagi ntar gue belajar ya. Iya. Dia punya bakat dong buat stand up. Banyak nih mau nyanyi ya bisa, udah kan buset. Iya gue kayaknya semua udah di main film, udah main sinetron, udah iklan, udah model, udah majalah tuh. Gitu. Terus nyanyi udah, nge-host udah, komedian udah, stand up ya? Stand up bisa. Banyak lah ya. Stand up Bisa lah. bisa ya? Bisa. Tenang aja. Dia kalau misalkan dia nggak banyak multi talent mah tenang. Nggak mungkin dia berani punya anak 4 kok. Kita pasti dipikirkan dong ada Gue tuh gini, planning. jadi host dulu, ntar jadi host enggak, main sinetron. Kalau main sinetron udah enggak, jadi host lagi, ntar buang lagi ke nyanyi nih. Kalau yang ini udah habis di kayak gitu-gitu. Pinter banget dia emang. Kalau IQ sih menurut gue dia di atas rata-rata. Iya. Ampun ya Pinter. Tuhan. Meskipun Cuman apa pendidikan ya? rendah kan tapi. Gue kadang-kadang suka sampai bingung. Sel, lu duit lu banyak, pinter, karakter lu juga sekarang udah makin mateng, makin bagus, terus dapet cowoknya berarti yang mesti yang bener-bener Udah derdol. dia udah nggak bisa settle untuk dapet yang, contohnya dia dapet cowok yang rada nggak gitu pinter, menurut gua udah kalah sama lu Benar. dari segi pengalaman, dari segi otak, dari segi segala macam tetek Iya, bengek. jangan kayak gitu dong, nanti cowok-cowok pada takut tau deketin Iya, gue. pada minder. Ntar gak ada lagi, males, Selin kita cari lain aja. Tapi pasti nanti ada buat kamu. Don Marcel kan sekarang. Iya. Nah itu juga dulu problem gue juga problem juga sih, cewek-cewek yang tinggi di karir memang lagi jadi makin kesulitan Dalam cinta. kesulitan dalam cinta. Iya, padahal dia juga nggak bakal nyari yang lebih tinggi lagi kan. Dia cuma nyari kenyamanan Cukup yang bisa aja, nemenin nyaman doang. aja. Iya tapi terus Nyaman tapi cukup juga ya. Betul. Karena realistis dan materialistis berbeda. Benar. Nggak cari mobil mewah karena bisa beli sendiri, nggak cari tas branded karena bisa beli sendiri, nggak cari naik private jet karena bisa numpang sama juragan, Betul. ya kan? Loh, kan Sama lu juga. Sandy. Itu gua. Kan lu juga. Gue juga. Lu juga. Gue juga. kenapa udah pada kaya-kaya begitu, cantik, ganteng, tajir, terkenal tuh masih pada berantem tuh kenapa? Siapa yang berantem? Maksudnya kan 70% perceraian karena apa namanya? Ekonomi. Nah, kalau artis-artis rata-rata udah ekonominya mapan. Nggak kekurangan, malah berlebih. Tapi terus kenapa dalam sebulan terakhir ini kita lihat ada beberapa yang justru akhirnya malah maksud gue tuh Gini. udah memiliki kehidupan yang diimpikan semua orang. 70% perceraian terjadi karena ekonomi. 20% karena perselingkuhan. 10%-nya karena ketidakcocokan. Kenapa 10% doang ketidakcocokan? Karena kan nggak mungkin lu sudah menikah terus ada alasan tidak cocok. Gitu kan. Soalnya dijodohin. Nah, kenapa kok selingkuh cuma 20% gitu kan? Karena biasanya yang melakukan selingkuh adalah laki-laki biasanya. Dan si perempuan ini berpikir pakai perasaan bukan pakai logika, jadi akan memaafkan kesalahan, biasanya seperti itu. Nah, 70% karena ekonomi. Nah, kenapa tuh karena ekonomi? Ya paling bikin berantem ya, lu pernah bokeh nggak sih? Lu nggak pernah bokeh kali ya? Iya. Jadi nggak tahu capeknya bapaknya bokeh. miskin sama mak gua berantem mulu. Kagak pernah cerai dia.
Itu ya berantem kan? Iya, sampai ke pengadilan lu nggak jadi. Percekcokan itu terjadi di dalam rumah tangga karena itu gue ada nih ya contoh asisten, gue bukan asisten sih, kayak gitulah, tim gue ada punya keluarga, dia ceritain tentang keluarganya itu. Nah, dia tuh marah-marah mulu tuh katanya, gue udah nyanyi lo begini. Nah, biasanya dari kata-kata hal-hal kecil seperti itu mungkin memicu hal-hal yang besar gitu. Tapi kalau menurut gue sih ya, menurut gue tuh pencegah perceraian paling tinggi itu sebenarnya agama. Jadi kalau memang kalau dua-duanya kuat di agama tuh loh. Itu yang paling jarang orang masyarakat sadar bahwa pencegah pernikahan cerai itu nomor 1 tuh agama. Based on statistik dan data ya. Setuju. Jadi kalau misalnya nyari pasangan sebenarnya nomor 1 agamanya, keluarganya, agamanya kuat, cukup kuat apa enggak? Karena itu faktor yang cukup menentukan. Ini statistik ya. Yang agamanya kuat, chance untuk bercerainya makin tipis. Makanya kalau lagi emosi-emosi banget ya pasti kan doa dulu gimana buat ngerendahin emosinya, terus ngobrol lagi, panggil Pak Pendeta, panggil Pak Ustadz, punya support system, ya kan? Tapi yang paling penting sih yang bisa iniin adalah dari laki-laki nggak sih kepala rumah tangganya? Iya, tapi kalau di Alkitab. Iya, kalau itu, tapi kalau dua-duanya kuat juga itu malah lebih bagus lagi kan? Bener. Nah itu yang gue bingung kenapa orang nggak pernah faktor apa sih, kalau misalnya cari jodoh, maunya gimana, ganteng, kaya, baik gitu kan? Tapi sebenarnya kayak takut sama Tuhan gitu, iya, sebagai yang pertama gitu kan ya? Kayak karena 2 kali tidak akan lebih kuat dibanding 3 kali. Apaan sih? Ketika kita menyertakan Tuhan di bahtera rumah tangga kita. Di dalam hidup apapun ya pasti yang terbaik adalah yang dikehendaki Tuhan. Betul. Ya cuman itu yang paling jarang dibahas. Biasanya nyarinya kayak ganteng, tajir, terus baik, terus pinter nyanyi, apalah gini gitu. Tapi kan ada di beberapa agama membolehkan kalau mempunyai istri lebih dari 1. Ya itu tergantung dari kepercayaan masing-masing. Tentunya kan kita saling menghormati juga. Ada yang kalau adil Kak, bisa adil kan? Enggak lah. Manusia. Kalau menurut gua mah, makanya ada beberapa petinggi atau habib yang tidak begitu. Iya, mungkin ya. Itu kan kembali lagi ke pribadi masing-masing. Yakin bisa adil tidak? Nah, dari itu apa juga niatnya gitu. Dipercayakan. Apakah dia membantu janda-janda? Nah, misalnya kayak gue nih janda anak 4 nih kan. Gue udah janda anak 4, gue udah bukan ABG lagi, gue udah berumur. Misalnya ada orang misalnya mau menikahi gue, menjadikan gue yang kedua gitu, menurut lu gimana? Ya gimana ya? Ya pasti sedih lah gue mah. Kenapa? Karena baru jadi yang kedua. Silent evangelista gitu ya? Enggak bukan cuma silent, menurut gue semua wanita tuh harus jadi nomor 1. Kalau tujuan dia misalnya kan, gue kan semakin bertambah tahun misalnya, ya kita nggak ada yang tahu ya, walau nggak ada yang tahu. Cuman kan pasti kan gue semakin tua kan, emang kalau kita di entertain pasti kan semakin ini kan. Sementara semakin bertambah tahun, anak gue membutuhkan biaya yang lebih lagi gitu. Gimana? Misalnya dia tujuannya untuk membantu janda gitu. Kayaknya kalau mau lu tujuannya lebih ngarah ke yang lain kali ya. Ya itu sebenarnya tergantung how you set your values sih. Ya, benar sih. Kalau kamu selama itu di agama dibolehkan, diizinkan dan semua sesuai dengan norma-norma ajaran dan agamanya, ya udah, kenapa tidak ya kan? Emang selama ini gue tidak membantu janda. Lu membantu gue? Kan gue janda. Gue presiden janda Indonesia. Betul. PJI. Iya. Nah kalau Selin sendiri kan tergantung dari how you set your own standard gitu kan. Menurut Selin tuh gimana gitu? Apa? Maksudnya kan kayak tadi misalnya pertanyaan yang gue tanyain. Kenapa? Enggak, gue dapat ini aja sih. Gue kadang-kadang misalnya dapat cewek nih, gue suka nih secara fisik gitu. Nepsong lah kita ngeliat dia. Apa dulu waktu zaman gue pacaran nih, gue suka banget gila secara fisik tuh bener-bener. Dulu ya Bu. Tapi terus gue pikir kayak enggak deh. Tapi gue kayak standar yang gue pengen bukan yang di situ gitu, ngerti kan? Jadi kayak gue dari dalam diri gue tuh entah kenapa ada penolakan sendiri. Gue pengen punya satu standar yang cewek yang buat istri gue yang kayak gimana ya, puji Tuhan dapet ya, walaupun gue tiap hari berantem sama dia gitu, tapi deep down inside dia tuh istri yang gue kepengen lah gitu. Mencukupi kekurangan lo.
Jadi gini, kalau Kayak puzzle ya. kalau gue umur 10 nih, gue ketemu, misalnya gue balik ke mesin waktu, terus gue ketemu gue umur 10, terus gue kasih lihat foto istri gue kasih lihat anak-anak gue kasih lihat hidup gue gitu ya, gue kayaknya my 10-year-old will be proud of me sekarang gitu. Iya. Jadi gue mikir kayak oke, gue kayaknya udah live by my standard gitu kan sih, kayak gue happy nih dengan ya walaupun gue nggak berlebih, walaupun gimana, tapi kayak gue yakin banget kalau gue suruh mempertanggungjawabkan diri gue ke my 10-year-old, dia akan happy ngelihat gue happy gitu. sekarang. Iya, sekarang happy. Dia kan Boy, lu masih ini. Apa tuh? Nih kayak gini-gini utangnya menjebak ya. Masih harus bekerja keras. Nggak, tapi gini, gue Apa yang dia maksud? gue ya Masih nanya maksud gue. Nggak, gini, kalau godaan tiap hari, Sel, lu tau gak sih cowok itu kalau melihat cewek itu sama kayak lu makan, Nol. Lu habis makan nih, udah kenyang ya kan, tapi 3 jam lagi perut lu kosong, lu ngeliat makanan ngiler lagi gitu kan ya. Kita ngelihat cewek ini jujur ya, maksudnya beda, nggak bisa lu samain. Makanan itu tanpa komitmen. Kalau perempuan itu berkomitmen. justru lu gue kasih tahu mengenai biologisnya pria nih. Nah, Misalnya gue habis ML, nah. terus 2 hari kemudian gue belum ML lagi gitu ya, itu gue craving gitu loh, gue pengen lagi gitu. Jadi gue ngelihat cewek, gue jadi ngiler gitu kan ya. Lihat ini lu. Nah contohnya kayak lu makan nasi padang, besok lu pengen makan ini yang kita Ya kan rasanya kalau semua perempuan sama aja. beda. Cuman ngeliatin doang yang beda. Tapi kayak gini, biar para wanita juga tahu, Cel, mengenai cowok tuh struggle-nya cowok Jadi untuk gimana? bisa nahan libido tuh sebenarnya mereka tuh berjuang untuk itu setiap hari, setiap manusia dan setiap laki-laki gitu. Ya tapi puji Tuhan kan aku so far. Cel bantuin gua. Gua takut lah, gimana sih? Ini mendingan makan buah naga nih. Dari daun merah nih. Ungu, ada makan buah naga. Ada gigi lungu nih. Jadi kalau menurut gue, cowok tuh struggle tiap hari untuk bisa bertahan dalam pernikahan, untuk tidak Makanya. selingkuh, untuk dan segala macem dulu. Makanya kalau kata bapak gua, menikah itu adalah seni untuk menahan sange. Jadi kalau kita bisa menahan sange dengan orang lain dan lain sebagainya, itu baru seninya top gitu. Karena bokap gua tuh seniman banget, kacau. Dia pagi baca koran Kompas bokap gua. Begitu tuh, makanya gua menikapi, oh iyalah emang kayak gitulah hidup gitu. Ketika lu emang udah setia, jadi kayak lu lebih proud lagi sama diri lu bahwa anjing, uang gua banyak ya, tapi gua tetap menghargai istri gua tetap sama istri gua gitu. Di situ seninya ya. Itu seni. Nah itu bokap lu gimana belajar bagaimana seni menghadapi sange setiap hari? Gini. Tapi gue belajar gini sih ya, Cel. Nah, Boleh gimana? nggak? Belajar. Kalau di dalam rumah tangga itu seks itu juga penting loh. Iya penting banget. Untuk membuat supaya karena kadang-kadang gue kan merasakannya jadi seorang istri. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi hamil ya kan, atau misalnya melahirkan, itu kan punya anak bayi, kita tuh kan kadang-kadang suka stres kan, suka kefokus. Ya libido memang turun jadinya pada saat nyusuin. Kita nggak akan kepikiran sama ngurusin laki kita, ngerti nggak lo? Beda sama orang-orang yang masih berdua-duaan kemana-mana, kan namanya udah punya anak, ngeberesin rumah, ngeberesin anak, ngeberesin makan laki, ngeberesin dapur, ngeberesin, aduh pikirannya udah kebagi-bagi. Nah gimana caranya kita sebagai seorang perempuan bisa lebih pintar-pintar lagi mengatur rumah tangga, mengatur suami dan juga mengatur ranjang gitu. Gue belajar untuk menjadi istri yang baik, teman yang baik, gitu kan, bisa menjadi partner bisnis yang baik. Setuju. Dan menjadi pelacur yang baik untuk suami. Betul. Kan gitu kan drop kalau misalnya kita cium rambut itu terus bau kabel kebakar ya. Jadi emang harus di apa ya, di aplikasiin ke dirinya dulu. Maksudnya sorry ya, bukan yang ngomong gue menjadi pelacur yang baik bagi suami. Maksudnya paham kan? Maksudnya Paham. Benar, iya. Pelacur yang baik lah buat suami. ya kalau udah jadi suami, kita jadi istri mah ya harus bisa melayani suami bagaimanapun gitu. Betul. Bisa lu ngapain aja nih mau? Temen gue ada yang pernah, malahan temen gue nih ya cerita ya, karena lakinya sering pergi tempat Pijit, spa gitu, belajar dia sampai mau belajar Pak. Saya gue kenal temen lu. gimana caranya pijit. Pernah cerita kan temen gue nih? Iya. Kan ada banyak tematik, ada fantasi. Sampai mau belajar buat Iya, laki. dari Jadi guru sama matematika saya- tiba-tiba ya kan. Jadi kalau Kita laki-laki- murid. laki-laki itu udah dapat semua. Tuh. Ada di rumah, bini gue udah cantik, ya Iya. kan? Ya lah, lu juga tapinya kalau lu mau
kalau lu mau misalnya lu pakai baju dinas dong gitu ya, lu beliin lah baju dinasnya ya kan. Iya. Udah. Bini lu cantikin, lu perawat lah bini lu gitu, aja ke salon, aja Make your life better than work. Udah, kalau itu gue udah melakukan dan kita sekarang banyak melakukan variasi-variasi mulai dari zaman MacGyver zaman dulu ya sampai ke samurai-samurai Jepang, baju-baju SMA, udah pokoknya kita. Tapi kalau gue akhirnya kemarin bilang sama Tuhan Yesus, gue ini cowok goblok ya, terus gue ini lemah, gue bilang. Terus kalau misalnya gue nggak dibantu, I cannot do this by myself gitu. Jadi gue akhirnya kan dulu kan mikir, Tuhan kenapa ya? Maksudnya kayak godaan tuh selalu ada gitu. Terus gue pikir supaya gue nggak jatuh, ya udah gue akhirnya berdoanya gitu. Kalau gue mengandalkan kekuatan gue sendiri, gue nggak akan kuat gitu. Banyak wanita-wanita cantik bergelimpangan di sana kemari. Terus gue berdoa begitu terus sih, tapi lama-lama akhirnya benar-benar kadang-kadang gue juga berasa juga loh. Kadang-kadang pas saat kita niatnya lagi nggak beres, ada kejadian apa? Kayak kemarin ya. Tapi bener, gue selamat terus. Banjir ya. Gue selamat terus Cel, karena akhirnya gue mau belajar Iya, untuk kalau banjir itu gara-gara pertolongan Tuhan Tuhan. Panas orang Robi. Oh begitu. bukan maksud gue. Udah gede banget. Jadi gue nggak bisa mengandalkan kekuatan Tuhan. Nggak bisa. Robi dan teman-temannya ya. Yang Rofi nggak jadi keluar. Itu contohnya kan. Misalnya kita mau diajakin pergi nih, mau gini. Entah tuh hujan gede di luar banjir, kagak jadi pergi. Itu kan Tuhan yang ngirimin ke kita Berarti Tuhan pertanda. ngirimin banjir buat nolongin lu. Jangan banyak yang sengsara juga. Iya. Nggak maksud gue. Ngelepotin orang-orang di kaki itu. Gue macet loh. Jadi gue lagi nih sialan nih. Gue tendeners. Iya betul kan gara-gara doa lu dia sampai pikiran lu mau nakal. Makanya otak bisa nggak usah datang. Iya, jangan gitu lagi dah. Saya ngomong dulu. Udah nggak mau ini. Ya kan Bapak Gubernur kita ini. Iya, disalahin gara-gara lu doa begitu kan. Apa Gubernur ini gak Udah gue lagi. Otaknya rapi kotor. Nah. Keluar mulu. Iya. Gituin. Udah dengan coli aja dah. Maksud gue, mungkin kita harus itu Bu Selin. Jadi mengandalkan kekuatan bukan kekuatan diri kita, tapi berserah pada Tuhan yang atur. Karena kalau manusia itu serba penuh kekurangan. Amin Tuhan. Jadi kalau dari pengalaman gue menikah selama ini, ya memang itu sih harus menyerahkan sama Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Membantu apapun kondisi kita. Ya, semua. Iya, walaupun habis ini mungkin Kayak istri aku konser, akan ya? mencaci maki aku ya. Tapi kan untuk memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu manusiawi juga dan wajar. Ya manusiawi, wajar untuk melakukan kesalahan itu manusiawi. Semua manusia pasti ngelakuin salah dan dosa, cuman orang yang melakukan salahnya itu berulang-ulang kali namanya emang doyan aja. Iya. Betul, setuju. Selin, untuk ini kira-kira kan lagi marak nih tentang isu perselingkuhan, perceraian, KDRT dan kawan-kawan. KDRW. KDRW, Ya, KDRT. kekerasan dalam rumah warga. Mungkin ada tips-tips untuk pernikahan yang baik dari pengalaman kamu ya. Karena kan semua orang memiliki masa lalu, biarkan Selin memiliki masa depan. Betul. Apa ya maksudnya? Kira-kira tips apa sih untuk, kan gini, dibanding orang belajar sama orang yang sukses, kadang kita jauh lebih banyak belajar dari kegagalan orang lain. Nah, mungkin banyak orang-orang di sana setelah melihat apa kegagalan Selin ini kan bisa dijadikan suatu inspirasi bagaimana untuk kedepannya gitu. Kegagalan gue, mau dia omongin apaan lagi, gue juga bingung sih. Cuman gini ya, kalau dari gue pribadi, Ada banyak kekasaran atau kekerasan itu kan bukan hanya secara fisik ya, mungkin ada Verbal. gitu kan. Nah kadang-kadang ada orang yang mengalami itu tidak berani untuk speak up gitu. Nah mungkin kita bisa lebih berani lagi untuk speak up, orang terdekat minimal ya. bicara, karena hal itu baik dilakukan gitu ya. Kayak misalnya kadang-kadang lu merasa takut untuk gue ngomong, takutnya gue nanti dipukul lagi, takut gue ngomong karena dia ada ancaman gitu kan. Tapi tenang aja, kita sekarang ada lembaga-lembaga yang melindungi, jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Dan kalaupun misalnya kalian mengalami kekerasan secara verbal ataupun non verbal,
mungkin lebih baik diceritakan ya ke Tuhan juga yang pertama, kedua biar menenangkan diri, kedua biar kuat juga, dan mungkin bisa cari psikolog untuk menceritakan. Kalau takut menceritakan masalah pribadi ke orang-orang, takutnya bocor ceritanya atau diceritain lagi ke teman yang lain atau diceritain. Itu layak dipertahankan nggak sih pernikahan kayak gitu? Tidak. Menurut gua. Jadi Tapi berpisah tuh yang terbaik. Berpisah kadang nggak selalu buruk ya. Berpisah itu bisa atau mencari professional help contohnya sebelum berpisah nih. Ya, banyak langkah yang harus dilakukan sebelum langsung pisah gitu. Banyak langkah yang harus dilakukan kayak pertimbangan-pertimbangan dari keluarga, dari diri sendiri, kesiapan mentalnya. Terus mungkin juga ya harus tadi gue bilang ya, nanya sama pakarnya mungkin ya. Kayak lu misalnya lu mau sharing ke ustadz, atau misalnya mau sharing ke pendeta, atau misalnya mau menyendiri dulu, misalnya retret gitu ya kan, untuk menenangkan diri. Terus berdoa, kalau enggak ke psikolog. Mungkin kadang-kadang kalau ke psikolog orang-orang suka takut bayar mahal gitu kan. Ya udah lu cari satu orang siapa yang paling percaya di dalam hidup lu, pasti ada. Lu ceritain. Itu loh speech dari Presiden Janda Indonesia. Para janda kalau pengen berkumpul bisa langsung DM Selin. Ngapain gue ngumpulin janda? Iya kan biar. Itu sumber inspirasi loh. Iya, gue tuh bingung kayak sama banyak tau orang-orang yang di komen Instagram gue tuh di DM juga. Aduh, aku jadi pengen jadi janda deh gara-gara kesini. Ibu, salah ya ibu ya. Itu inklusif namanya Bu. FOMO. Bukan berarti Anda jadi janda, Anda jadi kayak sayang. Iya, janda tuh bukan FOMO Bu. Jangan difomoin ya janda ya. Bu, asal suami ibu. Oke tahu dia baca DM-nya. Dia nggak salah apa-apa. Iya, nggak salah apa-apa, kerja keras, bangun pagi nggak selingkuh. Ibu pengen jadi janda. Jangan Bu. Kalau Marcel di lingkungan artis ini teman-teman apa segala macam, kira-kira apa sih Sel yang Marcel rasakan, yang pesan-pesan atau apa namanya suatu apa ya, nasihat atau supaya jangan sampailah ada banyak perceraian-perceraian di antara teman-teman itu. Kalau aku sih itu bukan teritoriku ya Mas, karena memang aku belum ke jenjang sana gitu. Karena memang ya sebagai omongan mah gampang aja, tapi kalau udah kita menjalani gitu ya gue nggak tahu gue akan sekuat mereka apa enggak gitu. Karena mereka gue yakin itu terjadi mungkin karena ya udah bertumpuk sampai akhirnya dar gitu. Sampai akhirnya orang-orang yang tadinya pacaran janji akan enggak, gue nggak akan ngerasin lu, gue nggak akan ini, padahal kan membalikan semua itu kan tidak sempurna dengan membalikin telapak tangan gitu. Tapi ya intinya kalau kata bokap gue, intinya komunikasi, intinya harus seperti itu, dan juga harus mengerti satu sama lain, dan harus membawa Tuhan di dalam bahtera rumah tanggamu siapapun itu. Dan kalau emang belum waktunya untuk menikah ya masih mending tahan dulu aja. Karena menurut gue nikah itu adalah sebuah hal yang sakral yang nggak bisa dimain-mainin. Ya meskipun kita bisa ada lembaganya untuk tempat untuk bercerai, tapi kayak kalau gue pribadi ya kalau udah sekali nikah dan sekali berikrar ya cuma Tuhan doang yang bisa, dan juga maut yang bisa memisahkan doang, bukan kita dalam manusia gitu. Luar biasa ya Marcel ya. Moga-moga ini konten ini nanti bisa jadi ini, kalau yang pada nonton juga masih ada harapan dalam cowok-cowok kayak Marcel ini yang takut sama Tuhan. Dan semua laki-laki tuh gitu. Betul, masih banyak kok. Masih ada Marcel, ada Rispo ya. Betul, banyak banget. Gila-gila. Yang gila-gila dan juga setia pada istri. Emang setia Rispo? Dia setia banget, nggak pernah dia. Nggak pernah dia aneh, bener. Sumpah Rispo tuh lucu banget dia. Dia pernah, Bang Rispo tuh pernah katanya ketemu sama cewek dulu sebelum dia nikah. Ceweknya udah mau banget, dia nggak mau. Karena? Dia takut. Karena? Takut dia. Dia takut menyakiti hati ceweknya. Tapi lucu banget sih Rispo ya bikin ini. Buat dulu semua gitu, jangan pada selingkuh. Lucu dong, undang Rispo kapan kamu? Lucu banget. Nanti bener kenalin dong. Iya, tahu kenalin. Terima kasih ya Korobe. Thank you Marcel dan Selin untuk ngobrol-ngobrolnya. Banyak belajar juga di sini dari hidup kalian yang benar-benar luar biasa. Amin. Semoga nanti kalau nikah dan memanjat ke jenjang yang berikutnya, jangan lupa eksklusifnya di Dapur Bincang Online. DBO.